Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik atau TKA tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah telaah soal untuk materi atau elemen bilangan dengan submateri bilangan berpangkat dan bilangan irasional. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Telaah soal untuk materi atau elemen bilangan. Dengan submateri yang ketiga yaitu bilangan berpangkat dan bilangan irasional. Adapun materi-materi yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bilangan irasional terdiri dari yang pertama bilangan berpangkat, yang kedua sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, yang ketiga bentuk akar, dan yang keempat bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Diketahui hasil dari 27 pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 2 per 3 adalah M ditambah 5. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, hasil dari 2M adalah 6. Untuk pernyataan yang kedua, hasil dari 1 dikurang 2M adalah 5. Untuk pernyataan yang ketiga, hasil dari M pangkat 3 adalah 27. Dan untuk pernyataan yang keempat, hasil dari negatif 4 1 per 2 M adalah 9. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini akan kita cari terlebih dahulu berapakah nilai M. Nah, pertama-tama kita cari hasil dari 27 pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 2 per 3. Nah, dengan menggunakan sifat operasi perpangkatan pada bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi, pangkatnya di sini kita kalikan. Maka, didapat bahwa 27 pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 2 per 3, itu sama dengan 27 dipangkatkan dengan 1 per 2 dikali 2 per 3. Nah, hasil dari 1 per 2 dikali 2 per 3 adalah 1 per 3. Maka didapat hasilnya adalah 27 pangkat 1 per 3. Nah, perhatikan bilangan pokok 27 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, di mana 27 ini merupakan hasil dari 3 pangkat 3. Maka kita nyatakan 27 pangkat 1 per 3 menjadi 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1 per 3. Nah, dengan menggunakan sifat operasi perpangkatan pada bilangan berpangkat ini, maka didapat 3 pangkat 3 dikali 1 per 3. Nah, hasil dari 3 dikali 1 per 3 adalah 1. Maka didapat hasilnya adalah 3 pangkat 1. Di mana 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Nah, berdasarkan soal ini diketahui bahwa hasil dari 27 pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 2 per 3 adalah M ditambah 5. Nah, sementara di sini kita dapatkan bahwa hasil dari 27 pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 2 per 3 adalah 3. Maka nilai dari M ditambah 5 itu sama dengan 3.
Nah, dengan mengurangkan kedua ruasnya dengan 5, maka didapat nilai M adalah 3 dikurang 5. Hasilnya sama dengan negatif 2. Sehingga didapat nilai M adalah negatif 2. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah hasil dari 2M adalah 6 merupakan pernyataan yang benar? Nah, karena M di sini sama dengan negatif 2, maka 2M itu sama dengan 2 dikali negatif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Sehingga didapat hasil dari 2M adalah negatif 4, bukan 6. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah hasil dari 1 dikurang 2M adalah 5? Merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena M sama dengan negatif 2, maka 1 dikurang 2M itu sama dengan 1 dikurang 2 dikali negatif 2. Nah, perhatikan bahwa negatif 2 ini dikali dengan negatif 2 itu hasilnya adalah positif 4. Maka didapat 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Maka hasil dari 1 dikurang 2M adalah 5. Sehingga pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah hasil dari M pangkat 3 adalah 27 merupakan pernyataan yang benar? Nah, karena nilai M di sini adalah negatif 2, maka M pangkat 3 itu sama dengan negatif 2 dipangkatkan dengan 3. Nah, artinya di sini adalah negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya sama dengan negatif 8. Maka didapat hasil dari M pangkat 3 adalah negatif 8, bukan 27. Sehingga pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah hasil dari negatif 4 1/2M adalah 9? Merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena M di sini nilainya adalah negatif 2, maka negatif 4 1/2M itu sama dengan negatif 4 1/2 dikali negatif 2. Nah, untuk pecahan campuran negatif 4 1/2 ini, kita nyatakan menjadi pecahan biasa. Hasilnya adalah negatif 9/2. Sehingga didapat negatif 9/2 dikali negatif 2. Nah, hasil dari negatif dikali negatif adalah positif. Kemudian hasil dari 9/2 dikali 2 adalah 9. Sehingga didapat negatif 4 1/2 M adalah 9. Maka pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Nah, berikutnya soal yang kedua. Hasil dari 2 akar 3 dikali akar 18 dibagi akar 2 adalah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 2 akar 3 dikali akar 18 dibagi akar 2 sama dengan. Nah, perhatikan bentuk akar, yaitu akar 18 ini. Nah, 18 itu bisa kita nyatakan menjadi 9 dikali 2. Maka kita ubah bentuk ini menjadi 2 akar 3 dikali akar dari 9 dikali 2 dibagi akar 2. Nah, di antara bilangan 9 dan 2 ini, yang bisa ditarik akar itu adalah 9. Karena akar 9 itu hasilnya adalah 3. Sehingga akar dari 9 dikali 2 ini hasilnya adalah 3 akar 2. Maka didapat 2 akar 3 dikali 3 akar 2 dibagi akar 2. Nah, karena operasi perkalian dan operasi pembagian itu sama-sama kuat, maka kita mulai perhitungan dari operasi yang ada di sebelah kiri, yaitu operasi perkalian. Maka kita cari terlebih dahulu hasil dari 2 akar 3 dikali 3 akar 2. Nah, berdasarkan sifat-sifat operasi bentuk akar, yaitu
A akar P dikali B akar Q itu sama dengan AB dikali akar PQ. Maka kita kalikan 2 dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian kita kalikan akar 3 dengan akar 2, hasilnya adalah akar 6. Sehingga didapat hasil dari 2 akar 3 dikali 3 akar 2 adalah 6 akar 6. Kemudian dibagi akar 2. Nah, selanjutnya kita gunakan kembali sifat pembagian bentuk akar, yaitu A akar P dibagi B akar Q itu sama dengan A dibagi B dikali akar dari P dibagi Q. Maka kita bagi 6 dengan 1, hasilnya adalah 6. Kemudian kita bagi akar 6 dengan akar 2, hasilnya adalah akar 6 dibagi 2. Sehingga didapat 6 akar dari 6 dibagi 2. Nah, hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. Maka didapat hasilnya adalah 6 akar 3. Maka hasil dari 2 akar 3 dikali akar 8 dibagi akar 2 adalah 6 akar 3. Jadi, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya soal yang ketiga. Perhatikan perhitungan bentuk akar berikut. Untuk yang A, 3 akar 6 per 4 dikali akar 6 per 4 sama dengan 3 akar 6 per 4. Kemudian yang B, 1 per 5 akar 3 sama dengan 1 per 5 akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 3 per 5 akar 3. Berdasarkan informasi tersebut, pilihlah semua jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. Untuk pernyataan yang pertama, hasil dari pernyataan A dikali B adalah 9 per 20 akar 6. Untuk pernyataan yang kedua, hasil dari 2A adalah 3 akar 6 per 2. Untuk pernyataan yang ketiga, pernyataan A benar jika hasilnya 1 per 2. Terakhir pernyataan yang keempat, pernyataan B benar jika hasilnya akar 3 per 15. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah hasil dari pernyataan A dikali B adalah 9 per 20 akar 6 merupakan pernyataan yang benar? Nah, berdasarkan perhitungan ini, karena hasil dari pernyataan A di sini adalah 3 akar 6 per 4, sedangkan hasil dari pernyataan B di sini adalah akar 3 per 5 akar 3, maka A dikali B itu sama dengan 3 akar 6 per 4 dikali akar 3 per 5 akar 3. Nah, di sini kita kalikan pembilang dengan pembilang. Dan kita kalikan penyebut dengan penyebut. Nah, untuk pembilangnya, maka didapat 3 akar 6 dikali dengan akar 3, itu hasilnya adalah 3 akar 18. Sedangkan untuk penyebutnya, 4 dikali 5 akar 3, hasilnya adalah 20 akar 3. Sehingga didapat 3 akar 18 per 20 akar 3. Nah, berdasarkan sifat operasi pembagian bentuk akar, maka untuk akar 18 per akar 3 ini sama dengan akar dari 18 dibagi 3. Hasilnya adalah akar 6. Sehingga didapat 3 per 20 akar 6. Maka hasil dari pernyataan A dikali B adalah 3 per 20 akar 6. Bukan 9 per 20
akar 6. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Nah, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah hasil dari 2A adalah 3 akar 6 per 2? Merupakan pernyataan yang benar. Nah, karena hasil dari pernyataan A adalah 3 akar 6 per 4. Maka 2A itu sama dengan 2 dikali 3 akar 6 per 4. Nah, perhatikan untuk 2 dan 4 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 2. Di mana 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sedangkan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka hasil dari 1 dikali 3 akar 6 per 2 adalah 3 akar 6 per 2. Maka hasil dari 2A adalah 3 akar 6 per 2. Maka pernyataan yang kedua ini bernilai benar. Berikutnya untuk pernyataan yang ketiga. Apakah pernyataan A benar jika hasilnya 1 per 2? Merupakan pernyataan yang bernilai benar. Nah, di sini akan kita cari hasil dari pernyataan yang A, yaitu hasil dari 3 akar 6 per 4 dikali akar 6 per 4. Maka kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 3 akar 6 dikali akar 6 hasilnya adalah 3 akar 36. Kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 4 dikali 4. Hasilnya adalah 16. Sehingga didapat 3 akar 36 per 16. Nah, perhatikan hasil dari akar 36 itu adalah 6. Maka 3 dikali 6 hasilnya adalah 18. Maka didapat pecahan 18 per 16. Nah, selanjutnya pecahan ini bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 8. Terakhir, kita nyatakan pecahan biasa ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 1 per 8. Maka pernyataan A benar jika hasilnya adalah 1 per 8. Bukan 1 per 2. Sehingga pernyataan yang ketiga ini bernilai salah. Nah, terakhir untuk pernyataan yang keempat. Apakah pernyataan B benar jika hasilnya akar 3 per 15? Merupakan pernyataan yang bernilai benar. Maka akan kita cari hasil dari pernyataan B, yaitu bentuk rasional dari 1 per 5 akar 3. Nah, caranya di sini kita rasionalkan pecahan ini dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 3. Sehingga dapat kita tuliskan 1 per 5 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang, yaitu 1 dikali akar 3. Hasilnya adalah akar 3. Kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 5 akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Hasilnya adalah 5 akar 9. Sehingga didapat akar 3 per 5 akar 9. Nah, akar 9 di sini hasilnya itu adalah 3. Maka untuk penyebutnya 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Sehingga didapat akar 3 per 15. Maka pernyataan B benar jika hasilnya akar 3 per 15. Maka pernyataan yang keempat ini bernilai benar. Nah, berikutnya soal yang keempat. Bentuk sederhana dari 14 per 3 ditambah akar 2 adalah. Nah, baiklah untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari bentuk sederhana dari 14 per 3 ditambah akar 2, maka kita rasionalkan penyebut dari pecahan ini. Dengan cara mengalihkan pecahan ini dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu 3 dikurang akar 2 per 3 dikurang akar 2. Nah, selanjutnya kita kalikan pembilang dengan pembilang dan kita kalikan penyebut dengan penyebut.
Nah, untuk penyebutnya di sini, hasil dari 3 ditambah akar 2 dikali dengan 3 dikurang akar 2 adalah 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Sehingga didapat 14 dikali 3 dikurang akar 2 per 3 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Nah, hasil dari 3 pangkat 2 adalah 9. Sedangkan hasil dari akar 2 dipangkatkan dengan 2 adalah 2. Maka didapat 14 dikali 3 dikurang akar 2 per 9 dikurang 2. Nah, berikutnya hasil dari 9 dikurang 2 adalah 7. Maka didapat 14 dikali 3 dikurang akar 2 per 7. Nah, perhatikan bahwa 14 ini bisa kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 2. Maka didapat 2 dikali 3 dikurang akar 2. Nah, terakhir kita gunakan sifat distributif, yaitu kita kalikan 2 dengan 3, hasilnya adalah 6. Kemudian kita kalikan 2 dengan negatif akar 2. Hasilnya adalah negatif 2 akar 2. Sehingga didapat hasilnya adalah 6 dikurang 2 akar 2. Maka bentuk sederhana dari 14 per 3 ditambah akar 2 adalah 6 dikurang 2 akar 2. Jadi pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, terakhir soal yang kelima. Perhatikan data perkiraan luas wilayah di beberapa benua berikut. Untuk benua Asia, luasnya 4,458 dikali 10 pangkat 7 km persegi. Untuk benua Amerika, luasnya 4,255 dikali 10 pangkat 7 km persegi. Untuk benua Antartika, luasnya 1,366 dikali 10 pangkat 7 km persegi. Dan untuk benua Eropa luasnya 1,053 dikali 10 pangkat 7 km persegi. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, luas benua Asia adalah 44.580.000 km persegi. Untuk pernyataan yang kedua, luas benua Eropa adalah 105.300.000 km persegi. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga, luas benua Antartika adalah 13.660.000 km persegi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk pernyataan yang pertama, apakah luas benua Asia adalah 44.580.000 km persegi merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan data ini, luas benua Asia adalah 4,458 dikali 10 pangkat 7 km persegi. Nah, karena 10 pangkat 7 itu jumlah nolnya ada 7, maka di sini 10 pangkat 7 itu adalah 10 juta. Maka 4,458 kita kalikan dengan 10 juta kilometer persegi. Hasilnya adalah 44.580.000 kilometer persegi. Sehingga didapat luas benua Asia adalah 44.580.000 km persegi. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai benar. Berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Apakah luas benua Eropa adalah 105.300.000 km persegi merupakan pernyataan yang benar atau salah? Nah, berdasarkan data ini, luas benua Eropa adalah 1,053 dikali 10 pangkat 7 km persegi. Nah, karena 10 pangkat 7 itu sama dengan 10 juta, maka kita kalikan 1,053 dikali 10 juta kilometer persegi. Hasilnya adalah 10.530.000 kilometer persegi.
Sehingga didapat luas benua Eropa adalah 10.530.000 kilometer persegi, bukan 105.300.000 kilometer persegi. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Terakhir untuk pernyataan yang ketiga, apakah luas benua Antartika adalah 13.660.000 kilometer persegi? Merupakan pernyataan yang bernilai benar atau salah? Nah, berdasarkan data ini, luas benua Antartika adalah 1,366 dikali 10 pangkat 7 kilometer persegi. Nah, karena 10 pangkat 7 itu adalah 10 juta, maka kita kalikan 1,366 dengan 10 juta kilometer persegi. Hasilnya adalah 13.660.000 kilometer persegi. Sehingga pernyataan yang ketiga ini bernilai benar. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, yaitu pembahasan soal-soal untuk mempersiapkan tes kemampuan akademik tingkat SMP atau MTS dengan mata uji matematika, yaitu pembahasan telaah soal untuk materi atau elemen bilangan dengan submateri bilangan berpangkat dan bilangan irasional. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.